Halo pemirsa GVR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi berbagai ancaman pada Pilkada serentak 2024. Salah satu pilar strategi ini adalah penguatan pengamanan sejak tahapan pra-Pilkada. Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2024 pada 27 November mendatang, sejumlah persiapan terus dilakukan. Salah satunya dalam hal pengamanan penyelenggaraan pilkada yang menjadi fokus utama Kepolisian Republik Indonesia. Divisi Humas Polri bekerjasama dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat mengadakan forum tematik bertema strategi Polri dalam rangka pengamanan Pilkada 2024 guna terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Kegiatan yang diikuti lebih dari 100 humas kementerian lembaga ini digelar di Hotel Grand Kemang, Jakarta. Ketua Pelaksana Bako Humas Hashim Gautama menyebut forum ini sangat penting dilakukan, mengingat penyelenggaraan pilkada tidak hanya sekedar ajang politik saja, namun juga menguji keamanan suatu daerah. Polri memiliki peran sentral untuk memastikan pilkada yang aman dan kondusif. Ya, ini sangat penting ya untuk digencarkan pada mulai hari ini ya. Karena memang tahapan pilkada serentak 2024 ini memang tahapannya sangat panjang ya, agar semua bisa diantisipasi dari mulai pendaftaran, pencocokan daftar pemilih dan juga nanti sampai pada hari H-nya, sehingga perlu mulai adanya antisipasi dari setiap tahapan dan juga mengumpulkan atau menginformasikan kepada seluruh masyarakat akan tahapan-tahapan tersebut, sehingga masyarakat juga sadar, aware ya, dan juga nanti pada ujungnya akan mengikuti pilkada secara aman. Sementara itu, Karodalop Sops Polri Brigjen Pol Edi Sutendi yang juga menjadi salah satu narasumber dalam forum itu mengatakan, setiap tahapan pilkada tentu ada potensi kerawanannya. Seperti pada tahapan kampanye yakni bentrokan antar pendukung, tahapan pemungutan suara terjadi keributan di TPS, serta penolakan hasil pilkada. Di Indonesia terdapat 2 daerah yang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi dalam gelaran pilkada mendatang. Indeks potensi kerawanan pemilu menunjukkan wilayah Papua khususnya Yahukimo dan Puncak Jaya perlu dilakukan pengamanan yang ekstra untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan dalam pilkada. Strategi dari Polri dalam rangka menyiasati masalah keamanan di tempat-tempat yang tingkat potensi kerawanannya tinggi, tentu kita memaksimalkan petugas pengawanan yang ada, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan operasi, termasuk menciptakan bagaimana situasi Kamtimas di wilayah tersebut kondusif. Untuk seperti contoh di Puncak Jaya sendiri ataupun daerah-daerah Papua sana sudah dilakukan operasi Damai Karten, yang mana itu dalam rangka menciptakan Kamtimas yang kondusif, termasuk nanti ketika nanti pelaksanaan pilkada di sana itu dilakukan juga operasi kemandirian wilayah, yaitu melaksanakan operasi Mantap Raja. Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia. Indeks ini merupakan ukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi digital. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mendorong pemerintah daerah dapat menyelaraskan arah kebijakan program kerja dengan berlandaskan data Indeks IMDI 2024. Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis hasil Indeks Masyarakat Digital Indonesia tahun 2024. Indeks ini merupakan ukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi digital. Kominfo memaparkan bahwa pada tahun 2024, secara keseluruhan nilai Indeks IMDI menunjukkan nilai 43,34, meningkat 0,17 poin dari tahun sebelumnya.
Dalam pilar infrastruktur dan ekosistem nilai indeks berada pada 52,70, pilar keterampilan digital dengan indeks 58,25, pilar pemberdayaan sebesar 25,68, dan pilar pekerjaan sebesar 38,9. Menkominfo Budi Aris Setiadi menyatakan IMDI memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kompetensi talenta digital nasional, terutama sebagai basis data perumusan kebijakan. Menurut Menteri Budi Ari, data IMDI Kementerian Kominfo dapat memberi gambaran kesenjangan keterampilan di berbagai daerah Indonesia. Data tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merancang program pelatihan dan pengembangan talenta digital yang lebih fokus dan efektif. Budi menegaskan data IMDI dapat dimanfaatkan sebagai alat ukur untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan keterampilan digital yang relevan, mulai dari cyber security, data science, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan big data. IMDI mengukur kondisi masyarakat digital Indonesia di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia sehingga dapat menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan serta program pengembangan SDM digital yang komprehensif dan tepat sasaran. Peluncuran hasil pengukuran IMDI tahun 2024 sebagai langkah bersama dalam memperoleh pemahaman komprehensif akan perkembangan kondisi masyarakat digital Indonesia. Semoga hasil pengukuran hari ini dapat menjadi landasan pembuatan kebijakan serta program pengembangan SDM digital khususnya untuk menuju dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pengembangan startup sektor pertanian dan perikanan untuk memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Pemanfaatan AI diperlukan karena kedua sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan dan sebagai pilar ekonomi maritim. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Nexticorn Foundation akan menggelar Next Hub Global Summit 2024 di Frost the Tech Winter. Acara yang akan berlangsung dari 23 sampai 25 September 2024 di Nusa Dua Bali itu akan dihadiri 140 startup, 120 venture capital, dan 20 global enterprise dari Asia, Amerika, dan Eropa. Menkominfo Budi Aris Setiadi menyatakan, kolaborasi itu merupakan upaya membangun ekosistem startup nasional yang agile, resilience, berdaulat, dan berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Budi Ari turut mendorong pengembangan startup sektor pertanian dan perikanan untuk memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Pemanfaatan AI diperlukan karena kedua sektor itu menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan dan sebagai pilar ekonomi maritim. Menteri Budi Ari menyatakan pemanfaatan teknologi AI sudah dilakukan pelaku industri lokal sektor pertanian dan perikanan. Salah satunya yakni Sayur Box yang memanfaatkan teknologi AI untuk memprediksi permintaan konsumen, mengoptimalisasi pengelolaan stok produk, dan melakukan otomatisasi rute pengiriman. Sedangkan untuk startup sektor perikanan, startup eFishery telah mengembangkan AI untuk pengelolaan sistem pemberian makanan atau feeding system dan monitoring perilaku perikanan secara real-time. Menkominfo menekankan agar inovasi tersebut akan menjadi inspirasi untuk terus berkreasi dan mencari terobosan baru di sektor pertanian dan perikanan. Sebagai fasilitator, Kementerian Kominfo telah mengembangkan beberapa program unggulan untuk mendorong pertumbuhan ekosistem startup yang tangguh dan berkelanjutan, mulai dari gerakan 1000 startup digital yang ditujukan untuk membina startup digital dari perintisan sampai entry level state, hingga program Startup Studio yang dirancang untuk memfasilitasi early stage startup agar mencapai produk market fit. Inovasi-inovasi tersebut tentu menjadi inspirasi bagi kita semua sebagai ekosistem untuk terus-menerus berkreasi dan mencari berbagai terobosan baru. Jadi, kita tidak hanya mengandalkan rekan-rekan pengembang startup saja yang harus inovatif, tapi seluruh pemain atau anak-anak muda lainnya untuk sama-sama terus melakukan inovasi dan kreativitas dan menempatkan diri tidak hanya sebagai regulator, namun juga sebagai fasilitator. Jadi Kominfo ingin terus mendorong terjadinya percepatan, akselerasi, dan penguatan ekosistem digital di Indonesia.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ahli utama pengembang kewirausahaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Hanung Harimba Rahman menyampaikan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah memainkan peran krusial dalam perekonomian Indonesia dalam produk domestik bruto negara. Kontribusi signifikan ini menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah memainkan peran krusial dalam perekonomian Indonesia dengan menyumbang sekitar 60% dari produk domestik bruto negara. Hanung Harimba Rahman, ahli utama pengembang kewirausahaan di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengatakan bahwa kontribusi signifikan ini menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Pemerintah melalui Kemenkop UKM terus berupaya memberdayakan UMKM melalui berbagai pendekatan yang strategis, dukungan modal, dan perlindungan yang memadai bagi UMKM. Pendekatan itu diantaranya pendekatan soft touch pada kelompok mikro yang umumnya membutuhkan dukungan ringan dan aksesibilitas. Pendekatan high touch merupakan usaha kecil menengah serta wirausaha baru yang memerlukan kebutuhan lebih kompleks. Dan pendekatan wirausaha baru dilakukan dengan bekerjasama dengan inkubator-inkubator untuk menginkubasi UKM. Hanung menekankan bahwa pemerintah juga telah berkomitmen untuk mempermudah akses modal bagi UMKM sebagai salah satu upaya dalam pemberdayaan sektor ini. Salah satu langkah signifikan adalah melalui Undang-Undang Omnibus Law yang memperkenalkan regulasi baru untuk mempermudah akses pasar dan pembiayaan, hingga mendorong agar UMKM masuk ke ranah digital. Selain itu, kita saat ini mulai mendorong lagi startup yang tidak hanya menyediakan bergerak di bidang pasar digital yang dulu, jadi digitalisasi yang sangat hilir ya, yang saat ini kan e-commerce dan sebagainya banyak. Nah, kita sekarang sedang mendorong startup yang bergerak ke hilir ini, digitalisasi di hilir, bagaimana mereka bisa mengkolaborasi, membantu mengagregasi produsen-produsen supaya mereka juga bisa terakses dengan teknologi digital, terakses dengan market digital dan manajemen digital. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.